Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Selanjutnya sekarang kita akan membahas perlakuan dalam blok. Perbedaannya apa? Ini adalah bentuk ANOVA selanjutnya ya, atau orang sering menyebutnya ANOVA dua arah gitu. Ada perlakuan dan ada blok. Ya. Jadi blok itu apa? Blok itu adalah kita membuat himpunan unit eksperimen yang kita anggap homogen seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ini mirip dengan konsep pasangan yang saat kita bahas di selang kepercayaan. Nah, ini contohnya untuk yang random, itu observasi dilakukan, kita tidak tahu observasinya seperti apa, tapi yang jelas dia akan menghasilkan misalkan sebanyak N observasi untuk tiap perlakuan. Ya. Nah, kalau kita tinjau dengan tambahan blok, akan didapatkan seperti ini. Jadi, ada perlakuan dan ada blok di sini. Satu blok ini misalkan satu, ini eksperimen satu misalkan, dengan kondisi satu didapatkan hasil-hasil seperti ini, gitu ya. Dan kondisi dua dia mempunyai hasil seperti ini. Jadi selain dia mempunyai perbedaan antar perlakuan, nah untuk setiap bloknya ini mempunyai nilai variansi masing-masing juga, gitu. Mempunyai hubungan juga di sini. Sehingga kita bisa hitung. Nah inilah kenapa saat penulisan awal itu ditulis seperti ini, Y2 titik, karena ada blok, yaitu kita menulisnya Y titik 2, Y titik J. Jadi penulisannya tetap konsisten gitu ya. Nah, ini definisinya. Misalnya mu I titik itu untuk perlakuan dan mu titik J itu untuk min populasi blok gitu ya. Jadi mu I itu untuk perlakuan, mu I titik sebenarnya. Dan mu titik J, titiknya di depan itu untuk blok. Lalu untuk keseluruhan rata-rata itu mu ditulisnya dengan rumus-rumus yang bisa dibaca ya. Uji yang dilakukan, uji hipotesisnya sama seperti ANOVA biasa, yaitu pertama tidak ada perbedaan antar blok, yaitu semua mu sama. Lalu untuk alternatifnya itu tidak semuanya sama, masih seperti itu ya hasil rancangan uji hipotesis. Nah, ini dasarnya. Kalau kita menuliskan YIJ ini sebagai mu IJ ditambahkan errornya gitu ya. Nah, tapi untuk menghitung ini kita substitusikan yang lebih tepatnya, yaitu mu IJ itu sama dengan mu ditambah alfa I tambah beta J, atau dalam artian kita terjemahkan YIJ yaitu misalkan hasil observasi itu adalah dari min ditambahkan errornya, galatnya. Nah, minnya sendiri ini kalau ada perbedaan itu akibat dari perlakuan dan akibat dari blok gitu ya. Jadi ada efek blok dan efek perlakuan. Nah, perbedaannya ada di sini dengan yang awal. Sehingga didapatkan YIJ itu sama dengan mu rataan semua ditambah efek perlakuan ditambah efek blok ditambah efek galat, seperti itu. Efek random yang belum kita ketahui. Itulah dasarnya ANOVA ini. Perbedaannya itu ya seperti yang tadi sudah ditunjukkan. Di sini ada blok beta J ya. Jadi pada dasarnya sangat mirip. Perbedaannya adalah saat kita sekarang mempertimbangkan juga analisis pengaruh bloknya, atau kita sebut sebagai two-way ANOVA. Pembatasannya juga jadi ada dua, seperti ini. Maka didapatkan hasil seperti itu ya, bisa terlihat.
mu I titik itu sama dengan mu ditambah alfa I, dan mu titik J itu sama dengan mu ditambah beta J. Ya. Ini sesuai dengan rumus mu yang di awal ya. Coba kita substitusikan nilai. Nah, hipotesisnya juga sama ya. Ini ada asumsi variasi sigma kuadrat independen seperti itu masih sama, asumsinya seperti alfa. Nah, perbedaannya terletak pada jumlah kuadratnya, sum of square-nya itu adalah di sini kita ketambahan yang disebut sebagai sum of square block gitu ya. Sum of square perlakuan, sum of square block ditambah sum of square errornya. Nah, ini disebut ketambahan namanya SSB di sini. SST, SSA, SSB, dan SSE. Ya, rumusnya bisa dilihat ya. Nah, jumlah kuadrat adalah fungsi dari random variable independen, maka expected value-nya bisa kita hitung sebagai berikut ya. Ini untuk penurunan dari bagaimana kita menentukan statistik ujinya. Sehingga dari itu bisa kita hitung S1 kuadrat itu sama dengan SSA dibagi K-1. Misalkan kita definisikan seperti itu, maka expected value dari sigma kuadrat estimasinya itu adalah sigma kuadrat tambah B per K-1 dikali alfa I kuadrat. Jumlah alfa I kuadrat. Jadi kalau kita estimasi S1 kuadrat itu akan menjadi tepat sebagai sigma kuadrat kalau efek perlakuan ini sama dengan 0. Ya. Nah, tapi kalau efek perlakuan ini tidak sama dengan 0, maka sigma kuadratnya akan bias ya kalau kita dekati dengan S1 kuadrat ini. Lalu yang kedua, kita estimasi sigma kuadrat juga berdasarkan blok. Nah, kalau berdasarkan blok ini tidak ada pengaruhnya, maka S2 kuadrat ini jadi tidak bias terhadap sigma kuadrat. Atau dalam artian, kalau kita mempunyai efek perlakuan yang besar, efek blok yang besar, maka expected value dari nilai ini tidak akan mendekati sigma kuadrat. Lalu yang ketiga, tentunya dari Galat, S kuadrat itu sama dengan SSE dibagi K-1 dikali B-1. Ini adalah sum of square Galat, sum of square error. Dan expected value error ini pasti adalah sama dengan sigma kuadrat. Ya. Jadi inilah yang kita gunakan, S1 kuadrat, S2 kuadrat, dan S kuadrat. Kita bandingkan nilai ini untuk menguji hipotesis kita. Bentuknya seperti ini. Kita akan menghitung rasio lagi tetap ya. F1 sama dengan S1 kuadrat dibagi S kuadrat, yang mana F1 ini adalah distribusi F, dan dalam variabel berdistribusi F, dengan derajat kebebasan K-1 dan K-1 dikali B-1 saat hipotesis 0 benar. Jadi saat kita menolak, saat nilainya di atas ambang batas atau di atas daerah kritisnya. Dan ini perbedaan perhitungannya seperti ini ya. Perlakuan, blok, dan galat. Ada tambahan blok seperti ini, sehingga galatnya akan semakin kecil ya derajat kebebasannya karena ada yang sudah dijelaskan oleh perlakuan dalam blok. Totalnya tetap sama ya. Totalnya KB-1. K dikali B-1. Nah, untuk menghitungnya agar mudah, biasanya yang dihitung adalah SST, SSA, dan SSB. Sehingga sum of square error-nya kita hitung dikurangi saja. Seperti itu. Derajat kebebasannya juga ini ya tetap konsisten seperti itu.